Halo, assalamualaikum pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media. Sudah tinggal 2 hari lagi batas waktu pelaporan SPT tahunan badan, namun masih belum berhasil submit karena ada kendala dalam submit SPT di e-form PDF. Kami mengerti kegelisahan Anda, kami coba kumpulkan kendala-kendala dan berikut solusinya sehingga diharapkan Anda berhasil lapor SPT tahunan badan tepat waktu sehingga bisa terhindar dari denda Rp1.000.000. Seperti apa? Mari kita simak. Assalamualaikum pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media. Ini adalah kumpulan kendala-kendala berikut solusinya ketika kita gagal submit di SPT e-form PDF. Sekarang sudah tanggal 28 April 2022, artinya tinggal 2 hari lagi batas waktu lapor SPT tahunan badan. Namun, jika Anda sampai di sini ada kemungkinan Anda gagal submit karena beberapa hal, dan berikut ini tipspajak.com dan tips pajak media menyampaikan kumpulan kendala-kendala berikut solusi-solusinya sehingga kami harapkan Anda dapat berhasil lapor SPT tahunan badan tahun 2021 yang kita lakukan di bulan April tahun 2022 ini. Sebelum lanjut, kami ajak pembaca semua untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Pajak Media, sering-sering kunjungi tipspajak.com serta berkunjungi berbagai kanal media sosial kami di bawah ini. Kami tahu waktu Anda begitu terbatas, maka untuk menemukan Anda masuk kendala yang mana, silakan dilihat di daftar isi di deskripsi ya. Sekali lagi, kami tahu waktu Anda terbatas. Untuk melihat Anda masuk di kendalanya di mana, silahkan lihat di deskripsi di bawah itu ada daftar isinya. Silahkan untuk loncat ya, silahkan untuk loncat sesuai dengan kendala yang sedang Anda alami. Seperti ini. Jadi, kendala e-form SPT ini di sini kami bagi menjadi dua ya, menjadi dua tahap. Kita masuk tahap yang mana? Tahap yang pertama adalah eh, gagal buka SPT. Ini artinya Anda sudah download SPT-nya, kemudian sedang akan membukanya dengan Adobe Acrobat Reader DC 32-bit free version. Ya, kenapa lengkap sekali? Ya, karena e-form ini sejauh ini hanya bisa dibuka dengan Adobe Acrobat Reader DC yang 32 bit yang free version. Jangan yang Pro Trial, jangan yang 64 bit meskipun laptop Anda 64 bit. Itu adalah syarat mutlak agar laptop Anda bisa untuk buka e-form PDF. Seperti itu. Bagian pertama adalah gagal buka SPT dan bagian kedua adalah gagal submit SPT. Paham ya? Jadi silahkan nanti masuk di mana, silahkan untuk loncat. Kami persilakan Anda jika mau loncat ke bagian error yang telah Anda alami. Nah, pertama sekali kita akan membahas di bagian pertama ini, kita akan bahas mengenai gagal buka e-form SPT. Jadi seperti ini. Sekali lagi, ini kami bagi menjadi 2 tahapan, ada 2 proses nih. Proses ketika awal, yaitu gagal buka SPT, dan ketika akhir, yakni ketika submit SPT, gitu. Nah, bagian pertama, gagal buka e-form SPT, karena notifnya adalah seperti di atas ini. One or more of the items in the form have not yet been completed correctly. Please correct the items and try again. Untuk kendala ini caranya adalah sangat mudah. Jika Anda sampai mendapatkan notifikasi ini, bersyukurlah Anda, artinya Anda sudah berhasil buka e-form SPT ya. Sekali lagi, jika notifnya seperti ini, bersyukurlah Anda karena Anda telah berhasil membuka SPT. Yang perlu Anda lakukan hanya mengisi, jangan sampai itu kolomnya warna merah. Ketika dibuka pertama, hampir pasti itu adalah di kolom nomor telepon ya. Hampir pasti adalah kolom nomor telepon, maka silakan yang di bagian depan itu diisi.
entah itu 081 atau 62. Ini tampilannya. Ya, pemirsa, ini adalah tampilannya. Merah-merah seperti ini harus diisi. Ya, harus diisi. Misal nomor telepon berarti seperti ini, isi aja, langsung pencet tab ya. Setelah diisi pencet tab. Sudah? Seperti ini jika sudah ini Anda bisa lanjut. Misalnya nih. Nah, bisa lanjut kan? Namun jika kita biarkan ini merah, coba kita lanjut. Nah, gagal. Tampilan seperti ini. Oke, clear ya? Sekali lagi, jika tampilannya adalah seperti ini, one or more items ini, maka bersyukurlah Anda telah berhasil buka SPT. Ini adalah tinggal memasukkan suatu angka, jangan biarkan suatu kolom atau kotak ini kosong ya. Isi aja 62, pencet tab. Sehingga sudah clear, bisa lanjut. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, yang kedua ini notifnya adalah mohon gunakan Acrobat Reader untuk membuka form ini. Jika notifnya seperti ini, artinya Anda masih gagal dalam melakukan instalasi Adobe Acrobat Reader dengan spesifikasi yang telah kami sebutkan tadi, yaitu Acrobat Reader Anda harus 32 bit ya. Kemudian Acrobat Reader Anda harus yang free version. Oke. Dan yang berikutnya adalah setelah berhasil terinstall, Anda perlu mematikan Anda perlu mematikan auto update-nya. Baik, kita bahas. Nah, caranya seperti ini ya. Caranya pastikan sekali lagi ada 3 kunci, yaitu gunakan Acrobat Reader 32 bit, lalu pakai yang free version, jangan pro trial, dan yang ketiga setelah berhasil terinstall adalah matikan auto update. Ini tampilannya. Jadi silahkan masuk ke YouTube tips pajak ya, tips pajak media. Dari awal aja silahkan nih. Tips pajak media. Oke, masuk. Nah, masuk di sini, cari di bagian video. Lalu ini 3 hal yang harus dilakukan. Ya, itu tadi 3 hal mendasarnya. Lalu ada yang belum adalah setelah berhasil terinstall jangan lupa matikan auto update-nya. Matikan auto update-nya, itu ada di sini. Matikan auto update. Masuk ke tips pajak, mematikan auto update. Ya. Cara mematikan auto update Acrobat Reader. Yang pertama ini, pencet Windows lalu Task Scheduler. Jadi ini ya, pencet Windows lalu Task Scheduler. Sama seperti ini. Pencet Windows di laptop Anda, lalu ketikkan Task Scheduler seperti ini. Dan cari yang Adobe Acrobat Update Service. Diklik kanan. Lalu pilih Disable. Seperti itu. Sekali lagi caranya, cari Task Scheduler, Windows, pencet Windows lalu ketikkan Task Scheduler atau Windows R. Lalu setelah berhasil masuk, tampilan Task Scheduler adalah seperti ini. Klik yang cari Adobe Acrobat Update Service, klik kanan, Disable. Setelah itu lagi pencet Windows
ketikkan services. Services, keluarnya services seperti ini ya. Setelah keluar services, cari Adobe Acrobat. Sekali lagi tampilan seperti ini, klik kanan lalu pilih stop atau disable ya, stop atau disable. Nah, ini stop. Lalu restart laptop atau PC Anda. Ya, selesai itu. Dengan seperti itu, insya Allah niscaya Anda tidak akan kembali ke 64 bit. Seperti itu. Berikutnya, kita telah menyelesaikan ya gagal buka e-form. Kemungkinan terbesarnya adalah seperti itu. Anda install Acrobat Reader-nya belum sesuai yang diharapkan ya, dan Anda belum mematikan auto update Acrobat Reader. Dampaknya apa? Kalau belum mematikan auto update ini, jika belum mematikan auto update, sangat mungkin hari ini Anda bisa buka SPT tahunan, namun esok hari karena terupdate otomatis terupdate ke 64 bit, jadi kita sudah tidak bisa lagi membukanya. Jadi harus install lagi, ulang dari awal lagi. Seperti itu. Begitu ya. Kita maju ke berikutnya. Nah, ini bagian berikutnya adalah gagal submit SPT ya, gagal submit SPT. Ada beberapa yang sering kejadian, kami ambil 6 di sini, Anda bisa lihat di sini, kita ambil 6, ada gagal kirim SPT, data SPT tidak valid. Yang pertama, an error occurred during the submit process, lalu server Anda menggunakan SPT versi lama, an error occur lagi, error submit, an error occur lagi, submit process, unknown failure. Seperti apa? Yuk kita lihat satu persatu. Gagal submit SPT yang pertama dengan notifikasi gagal kirim SPT karena data SPT tidak valid. Nah, seperti ini. Gagal kirim SPT, data SPT tidak valid. Jika seperti ini, ada beberapa penyebabnya dan sekaligus solusinya. Yang pertama, di formulir 17715, pastikan sahamnya tidak Rp0 dan jumlahnya 100%. Yuk kita lihat. Kita lari ke nih, gagal kirim SPT. Nah, di penyebab nomor 1 ini, silakan cek beberapa hal ini. Ada beberapa hal jika data gagal kirim SPT karena data SPT tidak valid. Pertama, sebentar. Namun, jika gini, akan perlu kami sampaikan sekali lagi. Ini data SPT tidak valid ini kemungkinan besar adalah jika Anda download SPT-nya di waktu yang lama, udah lama. Jadi, saran kami jika Anda baru ingin ini kan sudah tinggal 2 hari lagi nih dan Anda belum berhasil nih. Download SPT baru aja dari awal, download SPT baru e-form di DJP Online, awal banget, silahkan download. Langsung diisi dan langsung disubmit di hari ini juga. Seperti itu ya. Jadi karena ada kemungkinan ya mungkin perubahan-perubahan sistem gitu ya. Jadi sangat mungkin jika SPT-nya Anda sudah download di akhir Maret lalu, udah agak lama gitu kan, Anda mengisi di situ, ya ada kemungkinan nanti ada beberapa yang tidak valid seperti itu. Ada beberapa error. Jadi untuk amannya, apalagi jika Anda mengisinya belum terlalu banyak, amannya hari ini, saat ini juga Anda silahkan download ulang di DJP Online-nya. Download ulang SPT e-form-nya di DJP Online, sehingga itu file SPT-nya baru, lalu kita input sekarang, lalu kita submit sekarang juga. Seperti itu. Namun nggak masalah jika seperti ini, jika notifnya adalah ini, maka pertama, pastikan sahamnya tidak Rp0 dan jumlahnya 100%. Contohnya ini. Ini isi ya, ini di saham di sini harus 100%. 100%. Yang kedua, centang tarif PPh di halaman induk. Ini harus dicentang. Yang ketiga, data harta jangan dikosongi. Ini untuk orang pribadi ya. Data harta jangan dikosongi. Oke.
Lalu silahkan coba submit kembali. Ya, seperti itu. Itu adalah solusi dari data SPT tidak valid. Sekali lagi, jika coba diingat-ingat lagi Anda download SPT-nya kapan, jika sudah jauh-jauh hari, udah ya lebih dari 1-2 hari, saran saya download ulang aja karena waktu mepet, download ulang terbaru, fresh, sehingga nanti kemungkinan error lebih sedikit, biasanya seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, an error occurred during the submit process. The server has an invalid SSL certificate. Solusinya adalah seperti ini. Pencet Windows, klik Internet Option, lalu tab Advanced, centang Use SSL, TLS, buka IFAM SPT dan submit. Jika masih gagal, hilangkan centang pada Certificate Revocation. Bingung? Jangan khawatir, tampilannya seperti ini. Saya munculkan. Nah, solusinya adalah centang Use SSL 3 dan TLS. Caranya, pencet Windows, ketik Internet Option. Oke, Windows, ketik Internet Option, selalu klik tab Advanced, seperti ini. Di Internet Properties, lalu setelah tab Advanced, tampilannya adalah seperti ini. Silahkan untuk centang ini, Use SSL ini dicentang aja semua, centang ya. Setelah itu di OK, apply, lalu buka dan submit. Jika masih gagal, atau langsung aja sekalian di Internet Option, Internet Properties ini, cari yang tulisan ini, check for signatures on downloaded programs. Ini silahkan dihilangkan aja centangnya. Gitu. Semoga berhasil. Berikutnya, kendala ketiga adalah ketika klik submit, Anda mendapatkan notifikasi Anda menggunakan SPT versi lama. Silahkan untuk unduh atau download versi terbaru. Solusinya seperti yang sempat kami sampaikan tadi adalah unduh SPT barunya. Unduh SPT baru, isi lagi dan submit di hari yang sama. Gitu. Lagi coba diingat-ingat, sangat mungkin Anda mengalami kendala ini adalah ketika Anda melakukan download SPT-nya udah agak lama di awal-awal. Mungkin di awal April atau di bulan Maret. Mungkin seperti itu, kan ada perubahan-perubahan sehingga ada beberapa yang kurang matching. Jadi solusinya adalah unduh SPT baru aja. Bang, saya sudah terlanjur mengisi, Bang. Banyak sekali. Ya, gimana lagi? Mari kita ikuti aja yang sudah berhasil ya. Tetap semangat. Nah, berikutnya. Ini adalah kendala yang keempat, kendala submit SPT yang keempat. An error occurred during the submit process. The network connection time out trying to reach the server. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, servernya pajak penuh. Pertama adalah servernya pajak penuh. Dan kedua adalah internet Anda yang sedang tidak kencang. Ya. Pertama, kendalanya adalah servernya pajak penuh, antrinya banyak. Yang berikutnya adalah internet Anda kurang kencang. Solusinya adalah jika pertama itu ya coba dan coba. Karena server penuh, apalagi di H-2 lapor SPT tahunan badan ini. Dan jika internet kurang kencang, solusinya adalah coba ganti jaringan. Coba ganti jaringan, misal sebelumnya dari tethering handphone diubah jadi wifi yang telepon kabel dari rumah, internet rumah atau kantor. Begitu pula sebaliknya, jika kantor atau rumah gagal, coba pakai tethering handphone, pakai seluler. Silakan dicoba, semoga berhasil. Ini cukup banyak yang berhasil karena ternyata memang penuh
hanya perlu dicoba lagi dan dicoba lagi atau ganti jaringan. Nah, berikutnya error submit, there was a problem connecting to the server. Ini solusinya coba kembali lagi ke nomor 4 ya, ke nomor 4 ini. Mohon maaf ini belum diganti solusinya nomor 5 ini. Jadi solusi nomor 5 ini adalah sama dengan solusi nomor 4 ya. Solusi nomor 5 adalah sama dengan solusi nomor 4. Coba lagi ganti internet yang kencang. Ini juga unknown failure ini juga seperti itu. Ganti coba lagi. Oh ya, di submit e-form ini seringkali solusinya adalah simple, yakni adalah mencoba gagal, klik pertama gagal, kedua gagal, biasanya ketiga sampai dengan kelima itu nanti berhasil. Seperti itu. Namun jika sudah 5 kali gagal ya berarti something wrong. Anda harus kembali lagi ke depan-depan lagi, silakan dilihat di daftar isi, Anda masuknya kendala yang mana. Seperti itu. Dan selesai, itulah 6 ada 6 kendala utama ya, 6 case gagal submit SPT ya, ada 6 kasus gagal submit SPT. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Itu adalah kumpulan-kumpulan dari kendala gagal submit e-form yang telah kami coba atasi. Bang, bagaimana jika 6-6-nya sudah kami coba namun juga tidak berhasil? Nah, pertanyaan yang sulit. Jika sudah dicoba namun tidak berhasil karena kenapa? Karena ini sudah mulai tanggal 29 ini kantor pajak sudah tutup. Oh, namun ada masih ada satu bantuan. Telepon kering pajak ya. Telepon kering pajak atau live chat di kering pajak. Nih kami kasih contoh ya. Karena sebentar coba kita cek. Sepertinya kantor pajak masih buka untuk layanan kering pajak di tanggal 29 dan 30. Coba kami cek terlebih dahulu. Nah ini, coba hubungi di sini. Sepertinya pajak ini ada khusus layanan kering pajak sepertinya ya, sepertinya di 29 dan 30 tetap ada layanan live chat. Live chat. Silakan dicoba di sini solusinya jika masih juga gagal. Tidak bisa menghubungi kering pajak atau sulit atau antrinya terlalu banyak. Ini di beberapa waktu yang lalu kami sempat membuka layanan bantu submit dengan kami hanya melakukan klik saja. Namun mohon maaf saat ini kami tiadakan ya karena beberapa pertimbangan kami tiadakan untuk layanan klik submit. Seperti itu. Nah, baiklah lalu kesimpulannya sebentar, setelah itu kami coba kembali dari secara general ya, jadi tahapan lapor SPT tahunan ada seperti ini ya, siapkan laporan keuangan, jadikan laporan keuangan dari PDF, lalu login di JP Online, unduh dan install Adobe Acrobat Reader DC, unduh file SPT tahunan bentuk e-form, isi SPT, upload laporan keuangan dan klik submit. Nah, kendalanya ada di klik submit ini ya. Nah, oke, berikutnya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kendala e-form ini kami bagi jadi 2 adalah kendala ketika mau submit, mohon maaf, yang pertama adalah ketika baru unduh SPT namun kita gagal untuk buka SPT, dan kedua adalah gagal submit SPT sudah terakhir. Jadi ada 2 tahap pertama sekali dan tahap terakhir sekali. Pertama sekali adalah gagal buka SPT, terakhir sekali adalah gagal submit SPT. Nah, jika gagal buka e-form SPT ini
Jika one or more, tampilannya nomor 1 ini, bersyukurlah Anda, artinya SPT Anda sudah berhasil dibuka. Anda tinggal mengisi kolom yang berwarna merah, jangan sampai ditinggalkan kosong karena nggak bisa lanjut. Dan yang kedua, jika mohon gunakan Acrobat Reader, maka dipastikan Acrobat Reader Anda belum 32 bit, lalu bukan free version, dan auto update-nya belum dimatikan. Jadi solusi untuk membuka e-form SPT ini hanya ada 3, yakni gunakan Acrobat Reader DC 32 bit yang free version alias gratis, jangan yang pro trial. Lalu setelah berhasil diinstal, matikan auto update-nya. Contohnya ada di pembahasan di atas. Nanti untuk melihat lagi silahkan di deskripsi ini ada daftar isinya, bisa loncat-loncat silahkan. Nah, lalu gagal untuk submit SPT dengan ada beberapa notif seperti ini. Solusinya adalah macam-macam. Silahkan dicek di deskripsi di bawah, ada daftar isinya. Langsung diklik Anda versi yang mana, Anda mengalami kendala yang mana, diklik saja setelah kita bahas di depan tadi. Ya, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa mengejar waktu yang sudah tanggal 28 April ini, tinggal 2 hari lagi ini untuk lapor SPT tahunan badan, sehingga pada akhirnya Anda tidak perlu bayar denda telat lapor SPT sebesar 1 juta rupiah. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Salam sehat, salam hangat selalu. Satu lagi, kami menyediakan layanan konsultasi gratis. Ya, kami menyediakan layanan konsultasi gratis, di mana silahkan kunjungi di berbagai kanal media sosial kami. Baca deskripsi di bawah ini. Ya, seperti itu. Anda bisa menghubungi Telegram, Instagram, maupun komentar di YouTube ini. Kami sarankan untuk kolom komentar di YouTube ini juga silahkan. Pasti insya Allah kami akan respon meskipun tidak dalam waktu yang tidak terlalu cepat. Karena libur lebaran ya, seperti itu. Tapi kami akan besok coba di 29 atau 30 mungkin kami akan buka live ya. Buka live mungkin jika ada request boleh aja kami buka live untuk layanan bantuan di detik-detik terakhir 29-30 April. Sekian, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com, Tips Pajak Media. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.